Ya, narasi mendukung Jokowi 3 periode yang disampaikan oleh Asosiasi Pemerintah Desa di hadapan Menko Luhut Panjaitan kembali menggaungkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang dilontarkan sejumlah elit politik. Para kepala desa ini pun menyatakan akan berkampanye untuk Jokowi 3 periode. Gerakan dukungan ini dinilai sebagai bentuk mobilisasi kekuatan desa untuk memuluskan perpanjangan masa jabatan Presiden. Benarkah demikian? Seberapa besar sebenarnya kekuatan pemerintahan desa ini mampu berpengaruh terhadap agenda politik nasional termasuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo. Saya akan diskusikan pada malam hari bersama dengan 3 narasumber bergabung lewat sambungan Zoom. Sudah ada Mas Budi Aris Setiadi, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi. Pak Wamen, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, salam sehat buat semuanya. Salam sehat semuanya. Ada Mas Saiful Huda, Wasekjen DPP PKB. Selamat malam, Mas Saiful Huda, apa kabar? Malam Mas, ya. Sehat selalu. Dan ada Mas Hendri Satrio, analis politik Kedai Kopi yang juga ikut meramaikan 2024 gantian ya, Mas Hensat, selamat malam. Selamat malam, Bang Renhat. Iya, tapi ada yang tidak mau gantian nih, tampaknya para kepala desa kemarin menyatakan mendukung kembali Jokowi 3 periode. Pak Wamen, meskipun sudah dibantah ini bukan mobilisasi ya, itu mungkin disampaikan secara spontan. Tapi bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa gerakan yang begitu besar ini orang-orangnya kemudian satu suara mendukung usulan 3 periode di tengah ada Pak Luhut di sana, ada Presiden juga di sana. Tampaknya terlalu banyak kebetulan ini kalau ini disebut bukan mobilisasi. Begini, saya keliling desa di seluruh Indonesia. Saya merasakan betul bahwa masyarakat desa atau warga desa di seluruh Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu merasakan betul negara hadir dengan keberpihakan yang nyata. Karena presiden yang mampu dan komit untuk mengeksekusi undang-undang desa itu ya Pak Jokowi. Sejak tahun 2015 sampai 2022 sudah 486 triliun yang dikucurkan untuk dana desa. Karena konsepsi pembangunan dari pinggiran itu diwujudkan oleh Pak Jokowi. Dan kemajuannya nyata pembangunan desa itu. Karena banyak desa sudah meningkat statusnya, dan juga secara infrastruktur dan kemajuan masyarakat desa itu sudah terasa. Karena itulah aspirasi atau keinginan dari pemerintah desa kita anggap sebagai itu aspirasi warga atau pemerintahan desa. Walaupun Halo Pak Wamen. Konstitusi dasar kita, Undang-Undang Dasar 45 sudah mengisyaratkan periodisasi masa jabatan presiden. Tetapi sebagai sebuah gerakan dan dinamika masyarakat kan juga nggak bisa dilarang. Oke. Dilakukan kepemimpinan seperti Pak Jokowi untuk presiden berikutnya, yang juga berpihak kepada pembangunan untuk warga desa. Begitu Mas. Jadi Anda yakin betul Anda memastikan bahwa ini bukan narasi yang dibuat, narasi yang disiapkan di depan Presiden Joko Widodo untuk publik, untuk memvalidasi rencana-rencana memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo untuk 3 periode? Saya hadir di acara itu, jadi saya tidak melihat ada statement itu ketika acara itu. Jadi bahwa setelah acara itu ada dinamika, ada aspirasi bisa dimungkinkan. Tapi di acara tersebut tidak ada. Yang pasti para kepala desa itu menobatkan Pak Presiden Joko Widodo sebagai Bapak Pembangunan Desa Indonesia. Walaupun dalam pidatonya Pak Jokowi justru mengatakan bahwa saya rasa yang paling pas untuk disebut Bapak Pembangunan Desa adalah bapak-bapak sekalian, yaitu kepala desa di seluruh Indonesia. Itulah wisdom dari Pak Presiden Joko Widodo, begitu loh. Jadi ini kan media banyak melintir, banyak membuat ilusi-ilusi dan bahkan narasi-narasi yang menurut hemat kami kurang tepat gitu loh. Ini kan bukan di momen itu, di momen acara yang ada presiden itu. Abdesi atau ketua Abdesi, Pak Surta itu menyampaikan gagasannya gitu loh. Oke, bukan di momen ketika ada presiden, tapi itu kemudian diucapkan, disampaikan di dalam acara yang memang ada presiden juga begitu kan sebetulnya, meskipun tidak diucapkan di depan presiden. Saya melihat langsung bagaimana
eh, kepala desa, bahkan warga, bahkan rakyat setiap kunjungan Pak Jokowi ke keliling Indonesia pasti teriakan 3 periode itu muncul dari rakyat. Yang itu bagaimana mau merekayasanya? Seluruh rakyat merasakan gitu loh. Tapi saya yakin Pak Jokowi ini bukan tipe pemimpin yang mau melanggengkan kekuasaan dengan cara-cara yang di luar konstitusi, begitu loh. Karena itu kita harus memaknai ini sebagai dinamika dari proses demokrasi kita dan juga perkembangan masyarakat. Karena sumbangsi terbesar Pak Jokowi bagi negara dan bangsa ini adalah Pak Jokowi ini mampu memberikan benchmark bagi kepemimpinan nasional Indonesia. Oke, Mas Henry Satrio, kalau kita melihat ini sebagai sebuah dinamika dalam demokrasi dan juga aspirasi, ya sejauh mana ini bisa ditoleransi sebetulnya, Mas Henry Satrio? Apakah Anda melihat ini sebagai sebuah spontanis saja, spontan dari para kepala desa, atau memang ada aroma ini dimobilisasi? Ya, yang jelas yang pertama ini kepala desa di Indonesia ternyata banyak yang kusut. Karena memang tidak memahami konstitusi ya. Jadi sungguh-sungguh menyedihkan kalau ada pemimpin di level desa itu kusut, nggak mengerti konstitusi yang ada. Jadi ini pekerjaan rumah buat pemerintah untuk juga melakukan pendidikan politik kepada kepala desa, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya melihat memang sulit sekali dilepaskan bila ada persepsi publik bahwa ini semua direkayasa, karena memang lagi-lagi Bang Reinhardt, ini orkestrasinya itu selalu dimulai dari gerakan-gerakan kegiatan istana. Maka sungguh menyedihkan kalau memang kemudian ada hal-hal yang terus dilakukan yang bertentangan dengan konstitusi ini. Kemudian yang ketiga adalah berbahaya sekali buat Indonesia bila kita menghadapi penguasa yang nekat. Jadi artinya tadi saya mengapresiasi sekali bahwa Pak Wakil Menteri itu langsung menggarisbawahi bahwa Pak Jokowi tidak akan melanggar konstitusi. Nah, harusnya langsung segera disampaikan pada saat ada yang teriak 3 periode kemarin kepala desa, walaupun langsung dikasih tahu, diedukasi bahwa tidak boleh melakukan itu. Nah ini kan sekarang didiamkan seperti mengambil untung. Nah kemudian bila kemudian Pak Wakil Menteri tadi mengatakan ada yang berteriak bahwa Pak Jokowi 3 periode, nah itu kan hanya 1-2 saja. Saya yakin rakyat Indonesia sudah memahami bahwa kekuasaan harus dibatasi. Itu yang luar biasa, dan saya masih ingat Pak Jokowi benar-benar tidak menginginkan ada 3 periode. Nah, pekerjaan rumah sebetulnya buat pemerintah saat ini, jangan didiamkan itu kepala desa yang bicara-bicara 3 periode, harus dididik, harus dilatih dan diedukasi supaya mengerti bahwa inilah konstitusi Indonesia. Jadi menyedihkan kalau banyak yang kemarin teriak-teriak gitu. Jadi ngeri juga saya. Mas Selama Henry, ini itu kepala desa pada ngapain aja gitu. Mas Henry Satrio, sikap pemerintah kemarin, siapapun yang hadir di sana, menurut Anda itu mendiamkan ya? Mendiamkan sesuatu yang sebetulnya sudah jelas-jelas. Membiarkan, iya, mengambil untung aja. Jadi harusnya kan dilakukan edukasi langsung gitu kan. Saya mengapresiasi kemarin Pak Jokowi misalnya, oh bukan, itu Bapak Ibu justru yang melakukan pembangunan. Ini memang pemimpin hebat ini orang. Jadi jangan dirusak gitu oleh orang-orang yang memang ingin menjerumuskan presiden. Jadi menteri-menteri yang ada di sana mungkin Pak Budi, Pak Wamen bisa juga langsung memberikan program-program atau menginstruksikan adanya pendidikan politik kepada kepala desa. Justru ini menyedihkan ini. Kepala desa seperti ini. Oke, Pak Wamen, ada tanggapan dari Anda? Ini menyedihkan dan harusnya kemudian Presiden juga langsung bisa membantah ya, atau menjawab paling tidak soal 3 periode itu. Tanggapan Anda bagaimana, Pak? Begini, kita harus akui, ini mohon maaf juga nih, ada dari data kami dan data dari Kemendagri itu masih ada sekitar 6.000 kepala desa berlatar belakang pendidikan SMP. Jadi jangan membayangkan seperti masyarakat kota nih, Bung Henry. Jadi banyak juga kepala desa yang perlu pemahaman lebih lanjut tentang konstitusi.
mungkin mereka menyebut 3 periode karena kepala desa kan 3 periode, 6 tahun kali 3. Jadi mereka dia pikir sama aja sama presiden ya, begitu aja. Sesimpel itu. Jadi saya menanggapnya gugur aja. Ya. Karena saya juga ketawa aja, presiden geleng-geleng aja. Karena realnya itu kepala desa itu 3 periode, 6 tahun kali 3 periode. Jadi kepala dia mungkin di backman-nya, di mindsetnya kepala desa ya presiden 3 periode juga deh. Dia nggak paham bahwa konstitusi itu mengamanatkan periodisasi 2 kali masa jabatan. Tapi saya merasa menanggapi ini semua, fenomena ini semua, dinamika ini semua sebagai sebuah ya dinamika yang berbangsa yang ya inilah demokrasi kita. Karena kan orang beraspirasi masa kita larang. Tapi yang pasti bahwa tunduk pada konstitusi adalah keutamaan kita dong. Kita tetap tunduk pada konstitusi. Makanya itu karena kita pun selalu mengingatkan kepada banyak pihak bahwa konstitusi ini harus kita pegang teguh. Karena demokrasi dan konstitusi ini kan kita perjuangan dengan keringat-keringat tahun 98. Benar, betul Mas Budi, betul. Demokrasi ini harus kita jaga. Tetapi saya selalu sampaikan bahwa memang tidak mudah di tahun 2024 ini. Di mana kepentingan negara, kepentingan rakyat, kepentingan demokrasi, ini bercampur aduk menjadi satu. Karena buat kami, pendukung utama Pak Jokowi, kita juga berpikir kalau misalnya 2024 suksesornya tidak satu haluan kan bisa berbahaya. Bukan penerus program-program Pak Jokowi ini berbahaya juga buat kami, nanti pembangunan mundur lagi. Begitu loh. Jadi kami juga punya kepentingan bahwa suksesor Pak Jokowi itu harus sesuai arahan dan perintah Pak Jokowi. Begitu. Berarti kalau suksesornya berarti ini juga bisa jadi celah untuk memperpanjang lagi dong kalau begitu Pak Wamen. Kalau memang bahkan mementingkan 2024 setelah presiden itu seperti apa. Kan itu yang kemudian disampaikan dari kemarin oleh orang-orang yang mendukung wacana 3 periode. Bang Reinhardt, menurut saya sih seharusnya memang Pak Menteri tidak perlu meragukan kemampuan Presiden Indonesia atau pemimpin Indonesia selanjutnya gitu. Saya yakin pasti banyak yang setuju dan sehaluan dengan Pak Jokowi bila program-programnya baik dan bisa dilaksanakan. Jadi kalau ada premis-premis, wah nanti Indonesia rugi kalau pendukungnya tidak sesuai dengan Pak Jokowi, atau tadi katanya harus sesuai dengan instruksi Pak Jokowi pemimpin selanjutnya, nggak bisa begitu lah. Jadi waktu itu kan juga Pak Jokowi sebelum kita pilih kan kita nggak tahu kualitasnya. Tapi setelah terpilih, wah kualitasnya luar biasa dan dia sudah menerapkan standar tinggi di Indonesia. Ya sudah, kita berikan kesempatan kepada para pemimpin Indonesia lainnya untuk bisa juga berbuat hal minimal sama dengan Pak Jokowi. Tapi jangan pernah meragukan kemampuan pemimpin-pemimpin Indonesia yang baru, yang siap menggantikan pemimpin-pemimpin yang memang sudah habis masa jabatannya 2 kali periode. Lagi-lagi Bang Reinhardt, hashtag 2024 gantian. Kita break dulu ya. Nanti saya akan ke Mas Saiful Huda. Bagaimana Anda mencermati yang sempat ramai kemarin ini dukungan para kepala desa ini. PKB kan juga sejak awal sebetulnya ikut yang melontarkan isu ini. Apakah kemudian juga sependapat dengan apa yang disampaikan kepala desa atau punya pandangan yang berbeda lagi? Kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita akan dengarkan bagaimana tanggapan Presiden Joko Widodo ketika mulai ada teriakan atau permintaan dirinya 3 periode dari para kepala desa. Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Saya ke Mas Saiful Huda. Mas Saiful Huda, bagaimana Anda membaca, mencermati dari apa yang terjadi kemarin ya, ketika ada kepala desa yang menyatakan dukungan Presiden 3 periode, bahkan mau mengkampanyekan setelah Idul Fitri nanti. Menurut Anda ini wajar-wajar saja atau bagaimana? Karena PKB kan juga di awal ikut melontarkan wacana ini sebenarnya. Ya, saya kira ada 2 hal menambah diskusi kita. Yang pertama,
salah satu legasi Pak Jokowi yang patut dirayakan memang soal implementasi Undang-Undang Desa melalui dana desa. Bahwa yang kemudian dirayakan dengan cara meminta Pak Jokowi bisa 3 periode, ya saya kira ini bagian dari dinamika dan kita tidak perlu melarang itu karena fakta dan realitas di lapangannya memang desa sangat mendapatkan manfaat yang cukup luar biasa. Dari sekian banyak rezim di pemerintahan di Indonesia, baru Pak Jokowi yang punya komitmen kuat. Bagaimana keberanian beliau untuk mengalokasikan dana desa langsung direct kepada desa melalui implementasi Undang-Undang Desa. Itu yang pertama. Yang kedua, terlepas dari ini mobilisasi politik atau tidak, ini yang seringkali kami sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa ada dinamika di level bawah di masyarakat kita yang kira-kira punya aspirasi, punya keinginan supaya proses demokrasi ini dilakukan melalui apa yang disebut dengan perlunya amandemen Undang-Undang Dasar dengan semangat memasukkan pokok-pokok garis besar haluan negara yang baru supaya ada proses keberlanjutan dari pemerintahan kita. Yang kedua ada semangat semacam mengundurkan pemilu. Memang posisi PKB sejak dari awal tidak setuju 3 periode, tapi kita memberikan opsi untuk penambahan 1 sampai 2 tahun pengunduran pemilu. Semangatnya adalah ini bagian dari mencermati dinamika di lapangan, karena isu terkait dengan ini Mas Henry juga bisa mencatat sebenarnya. Sejak pasca 2019 sudah muncul isu terkait dengan ini. Dan kita tidak boleh tersandra sampai 2 tahun yang akan datang. Nah karena itu saya menikmati betul Mas Henry dinamika ini. Dan ini masih 2 tahun sebelum pemilu, jadi kita biarkan proses ini terus berjalan. Tinggal lalu apakah ini akan dimanfaatkan proses pelembagaan politik ini melalui DPR atau tidak. Itu saja yang kita akan tunggu ke depan. Oke, artinya Anda sejauh mana menurut Anda ini dibiarkan saja? Karena kan banyak yang mengkritik ya Mas Saiful Huda, ini banyak juga sebetulnya yang sangat kontra dengan wacana ini. Jelas sekali ini dianggap melanggar konstitusi dan bertentangan gitu dengan semangat reformasi. Sejauh mana ini bisa dibiarkan? Ya sekali lagi semangatnya begitu. Jadi kita nggak bisa melarang publik untuk menyuarakan apa yang menjadi pikiran dan gagasannya. Karena itu selama memang undang-undang tidak ada amandemen, tentu ya itu kita anggap sebagai sebuah dinamika di lapangan, dinamika politik di lapangan, sebagai tuntutan ekstraparlementer yang ya itu sah-sah saja gitu. Bahwa lalu ini kemudian ada proses pelembagaan, adanya amandemen dari undang-undang kita, itu juga sah dan itu diberi ruang gitu. Jadi bagaimana kemungkinan kita untuk melakukan amandemen menyangkut soal mencikapi dinamika yang berkembang. Apakah ini berbeda dan melabrak dari reformasi? Saya kira kalau pada konteks pengunduran pemilu tidak sampai melanggar apa yang disebut sebagai amanat reformasi. Tapi kalau 3 periode sih memang kita tidak setuju. Oke. Itu kan bahasa lainnya saja bisa dianggap begitu kan, Mas Saiful Huda. 3 periode yang memperpanjang. Berbeda, Mas. Oh, ini berbeda? Sangat berbeda. Oke. Sangat berbeda sekali. Sangat berbeda. Oke. Saya ke Pak Wamen. Pak Wamen, Ketua Abdesinya mengatakan akan mengkampanyekan Jokowi 3 periode. Apakah ini juga akan dibiarkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Desa? Yang pasti pemerintah Kementerian Desa ini bertugas untuk mengeksekusi kemajuan desa di seluruh Indonesia. Jadi nanti kami dari Kementerian Desa akan menghimbau pada seluruh kepala desa untuk fokus pada program-program
prioritas nasional yang harus diterjemahkan di desa. Apa itu? 1, menurunkan kemiskinan ekstrim, 2, stunting, 3, ketahanan pangan, 4, korporatisasi ekonomi desa dalam kurung BUMDes, dan yang terakhir kelima adalah perwujudan desa digital untuk mendukung ekosistem digital di masa-masa depan. Jadi fokus kepala desa adalah bagaimana meningkatkan desa sebagai bukan Indonesia membangun desa, tapi desa yang membangun Indonesia. Karena masa depan Indonesia ada di desa. Begitu, Mas. Jadi konkretnya akan melarang atau membiarkan? Gini loh, melarang juga nggak ada dasar hukumnya. Karena melarang orang berpendapat kan. Tetapi yang pasti kami akan menghimbau kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk fokus kepada pekerjaannya bagaimana meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan warga desa. Karena tugas dan fungsi pemerintah desa adalah bagaimana membangun, memajukan, dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Oke. Begitu, Mas. Mas Henry Setrio, ini tampaknya agak berbeda dengan tadi disampaikan oleh Mas Hensat, bahwa seharusnya kepala desa harus diedukasi begitu oleh pemerintah. Tapi ini, apa tanggapan Anda deh, Mas Henry Satrio? Mas Hensat, tampaknya audionya termute, bisa dicek kembali? Jadi sebetulnya ngeri juga Mas Reinhardt kalau negara membiarkan pendapat-pendapat seperti ini terjadi. Harusnya kan memang ada edukasi publik atau edukasi politik yang dilakukan oleh pemerintah kepada kepala desa untuk memahami bagaimana konstitusi Indonesia terjadi. Nah, kalau kemudian semuanya berlindung kepada konstitusi, ini adalah sebuah wacana yang menakutkan sebetulnya. Karena wacana penundaan pemilu misalnya, itu muncul justru setelah kesepakatan pemerintah, DPR, dan KPU untuk melaksanakan pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, itu wacana itu kemudian dimunculkan, kan aneh. Apalagi orkestrasi kemunculan penundaan pemilu ini berasal dari kekuasaan. Jadi pada saat saya mendengar isu penundaan pemilu atau usulan penundaan pemilu, maka yang saya ambil kesimpulan dari kenapa kemudian berani sekali orang-orang ini memunculkan isu penundaan pemilu, karena yang pertama mereka menganggap semua rakyat Indonesia bodoh, kemudian yang kedua meragukan kemampuan pemimpin Indonesia selanjutnya, gitu ya. Dan kemudian memang kebablasan ingin memperpanjang kekuasaan. Jadi menurut saya hal yang baik harusnya dipertahankan, bukan dirusak. Saya yakin Pak Jokowi pasti ingin menorehkan tinta emas di sejarah Indonesia, maka saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghantarkan Pak Jokowi soft landing terhormat, dengan tidak mengubah hal-hal yang sudah baik. Pasti kalau ditanya, kalau konstitusi menginginkan gimana? Ya konstitusi itu kan DPR yang 70% anggotanya adalah koalisi Pak Jokowi. Jadi jangan kemudian masyarakat tidak dianggap mengerti hal ini. Orkestra-orkestra untuk penambahan kekuasaan seharusnya ditiadakan dan bisa dimulai dari pemimpin-pemimpin saya yang berada di DPR, pemimpin-pemimpin saya yang berada di kementerian, apalagi di istana. Gitu Bang Reinhardt. Mudah-mudahan makin jelas dan clear bahwa penundaan pemilu atau perpanjangan masa kekuasaan atau apapun itu tidak diinginkan oleh rakyat Indonesia. Dan jangan kemudian yang setuju penundaan pemilu dianggap wacana demokrasi, tapi kemudian yang menolak penundaan pemilu dianggap pembenci Pak Jokowi. Ya jangan begitu juga. Sama-sama sebagai wacana, sama-sama harus dihormati. Kira-kira demikian Ketua Huda, Pak Wamen. Oke, Pak Wamen, tidak khawatir pemerintah dianggap atau dinilai atau semakin memvalidasi bahwa ini memang ada upaya menggalang kekuatan yang kemudian sekarang dari desa dulu nih, nanti bisa lagi bergeser ke kelompok masyarakat yang lain? Gini, keputusan pemerintah kan secara resmi sudah diumumkan oleh Menko Polhukam bahwa
jadwal pemilu dan tahapan-tahapan pemilu sudah sesuai dengan kesepakatan pemerintah, KPU, dan stakeholder lainnya. Jadi memang sikap pemerintah tidak ada perubahan terhadap jadwal pemilu. Ini kan dinamika masyarakat yang muncul, begitu loh. Jadi saya setuju dengan Bung Henry Satrio, apapun wacana itu, mau 24, mau penundaan maupun 3 periode, kita nikmati aja sebagai bunga-bunga demokrasi. Kita nikmati sebagai, oh masyarakat tuh ada yang seperti ini. Karena kita yakinlah bahwa demokrasi juga harus kita jaga, kepentingan negara dan kepentingan rakyat harus terus juga kita kembangkan atau kita lebih mantapkan. Memang harus kita akui wacana ini kan muncul karena kerinduan masyarakat juga. Pak Jokowi ini kan presiden yang langsung mengeksekusi banyak hal bagi kepentingan masyarakat banyak, karena Pak Jokowi ini kan setia di garis rakyat, sehingga banyak hal yang membuat masyarakat memunculkan kerinduan yang sama untuk lahirnya pemimpin-pemimpin dengan kaliber seperti Pak Jokowi begitu. Oke. Jadi Anda sendiri, Pak Wamen sendiri, sebetulnya sikap Anda terhadap wacana ini seperti apa? Anda mendukung? Begini, kita tetap berpegang pada konstitusi, tunduk patuh pada konstitusi, gitu loh. Setelah ini kan urusannya selama konstitusinya belum dirubah ya mana bisa jalan. Toh kita kan selama ini udah tracknya sudah ada. Dan harus diingat, kita juga mempertaruhkan demokrasi kita kan juga luar biasa. Tapi yang pasti bahwa kerinduan atau kecintaan rakyat terhadap Pak Jokowi kan nggak memudar. Bahkan di masa akhir kepemimpinannya. Itu aja yang saya tangkap. Oke, artinya kalau dirubah ya bisa juga dong berarti. Kalau dirubah atau apa itu kan kehendak politik. Tapi buat kami yang pasti 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi 2014 sampai 2024 betul-betul mendapat reply dari rakyat, dari masyarakat bahwa mereka puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Itu kan juga dibuktikan dengan berbagai survei, tingkat kepuasan tetap tinggi di angka 72%. Jadi masyarakat menganggap bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin atau presiden yang mampu mengeksekusi berbagai agenda rakyat dengan sebaik-baiknya gitu. Bahwa ada problematika di banyak hal, yaitu yang harus kita perbaiki di masa-masa yang akan datang. Oke. Gitu. Mas Saiful Huda, dari sisi partai PKB, artinya upaya untuk menggolkan wacana ini tetap ada ya? Tidak berhenti? Ya, kita tunggu saja. Prinsipnya PKB masih usul untuk adanya penundaan pemilu dengan berbagai pertimbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum kami, Cak Imin. Ada banyak aspek yang mempertimbangkan kenapa kita usul. Nah, ini baru level usul, karena itu nggak bisa dihakimi, karena prinsip kita tetap megang konstitusi yang ada. Selama tidak ada amandemen, artinya kita tetap berpegang kepada undang-undang yang sekarang ada. Nah, kita lihat saja perkembangannya. Tapi saya pribadi, kita bersyukur karena dinamika ini, saya merasa dan saya yakin akan ada proses pematangan secepat-cepatnya supaya kita tidak tersandra 2 tahun yang akan datang kalau kita dihantui terus wacana ini. Nah, kita meyakini ini akan segera matang dan kita lihat perkembangannya seperti apa ke depan. Ya, tapi kan yang melemparkan wacana ini kan juga elit-elit partai politik juga, PKB juga, Mas Saiful Huda. Jadi yang juga membuat kita terkungkung dengan wacana ini ya parpol juga. Ya, kita lihat ketika sudah dirasa matang dan dianggap misalnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak publik banyak, ya saya kira pasti semua pimpinan partai akan tunduk terhadap kepentingan publik secara luas ini itu. Tapi ketika desakan yang semakin kesini kok masih semakin banyak elemen di Indonesia yang secara diam-diam juga terus menyuarakan soal ini, ya saya kira juga akan menjadi pertimbangan. Prinsipnya tidak ada, saya kira pemimpin yang ingin
tidak menjadi bagian dari kepentingan aspirasi publik. Oke, Mas Henry Satrio, terlepas dari gerakan atau pernyataan dari para kepala desa ini adalah mobilisasi atau bukan ya, atau hanya sekedar spontan saja. Menurut Anda seberapa besar kekuatan kepala desa, pemerintahan desa ini mampu memuluskan agenda-agenda politik atau elit-elit yang memang mau menggolkan wacana 3 periode? Dan apakah ada potensi juga bahwa ini bisa melebar ke kelompok masyarakat yang lain yang kemudian nanti kita lihat ke depan akan memunculkan narasi yang sama mendukung Jokowi 3 periode? Dijawabnya nanti Mas Henry. Kita harus break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, segmen terakhir dialog Bapak-Bapak, saya ke Mas Henry Satrio. Jadi Mas Henry, seberapa besar gerakan pemerintah desa ini mampu memuluskan wacana 3 periode ke depan karena tampaknya mereka tetap mau mengkampanyekan Jokowi 3 periode? Saya rasa mereka tidak akan mengkampanyekan bila ada pendidikan publik yang dilakukan oleh pemerintah segera. Gitu ya, itu yang pertama. Terus yang kemudian yang tidak boleh terjadi adalah benturan antar rakyat, Bang Reinhardt. Seperti kita tahu, mahasiswa sudah banyak menyuarakan penolakan terhadap penundaan pemilu dan apalagi 3 periode. Jangan kemudian berbenturan dengan kepala desa ini. Artinya yang kemarin kita lihat bicara itu kan hanya satu orang dan sama sekali tidak bisa dianggap mewakili keseluruhan aspirasi kepala desa. Kepala desa ini baik-baik, nggak mungkin dia ada protes di depan presiden. Jadi artinya Bang Reinhardt, singkat saja, tidak perlu jahat kepada Indonesia dengan melontarkan isu-isu yang bertentangan dengan konstitusi seperti penundaan pemilu apalagi 3 periode. Marilah kita sama-sama menjaga Indonesia. Memang kalau sudah ada jadwalnya di 2024 harus pemilu, ya katakan saja 2024 gantian. Sehingga kita bisa melanjutkan apa yang sudah dicita-citakan. Pak Jokowi adalah seorang presiden yang baik, bagus, dan tentu saja sudah menetapkan standar yang sangat tinggi di Indonesia, maka menjadi hanya satu cara, melalui pemilihan presiden, melalui pemilihan umum yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Mudah-mudahan orkestrasi yang ada kaitannya dengan perpanjangan masa kekuasaan itu dihentikan, terutama bagi para penguasa atau yang ada di lingkaran kekuasaan. Karena bagi kami rakyat Indonesia sangat pelik kehidupan rakyat bila harus menghadapi penguasa yang nekat. Gitu kira-kira Bang. Oke. Anda masih melihat ada potensi bahwa setelah misalnya kepala desa nanti bisa bergeser ke kelompok masyarakat yang lain untuk memvalidasi sekali lagi bahwa ada dukungan dari masyarakat untuk Jokowi 3 periode, padahal banyak juga yang kontra? Saya kalau hari ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Menteri, kemudian apa yang disampaikan oleh Ketua Saiful Huda, adem sekali, ayem sekali, sehingga sejuk sekali didengar, yang membuat saya optimis bahwa sebetulnya hal-hal baik akan terjadi di Indonesia dan tidak ada perpanjangan masa kekuasaan yang bertentangan dengan undang-undang dan semangat reformasi yang sudah kita sepakati bersama. Jadi saya harus apresiasi pendapat Pak Wamen malam ini, kemudian wacana yang diberikan oleh Ketua Saiful Huda hari ini. Itu kira-kira Bang Reinhardt. Oke, Pak Wamen, terakhir juga dari Anda, ini sudah menjadi konsumsi publik berita dan juga apa yang kemarin disampaikan oleh para sejumlah kepala desa ini, yang disampaikan oleh ketua umumnya. Banyak yang kemudian khawatir bahwa ini menjadi bagian dari orkestrasi pemerintah atau tangan-tangan di sekitar istana yang untuk memuluskan langkah 3 periode. Sebagai bagian dari pemerintah, orang yang juga cukup punya kedekatan dengan Presiden Joko Widodo, bagaimana Anda menjawab kekhawatiran orang-orang publik ini yang semakin melihat bahwa ini memang bagian dari kerja-kerja politik untuk memuluskan Jokowi 3 periode? Begitu, itu kan tuduhan yang menurut saya terlalu berlebihan. Karena Pak Jokowi itu kan sudah menetapkan bahwa di Kongres kedua Projo di 2019 juga
saya sudah sampaikan bahwa kita mendukung penuh keinginan Pak Jokowi untuk 2 periode. Karena sejak awal Pak Jokowi memang komit dan betul-betul paham konstitusi bahwa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia itu dibatasi melalui Konstitusi Dasar atau Undang-Undang Dasar 45. Nah, bahwa dinamika... Pak Wamen, Bang Reinhardt, saya boleh nanya ke Pak Wamen nggak ya? Silakan, Tadi soalnya nyebut Projo tuh. Silakan Mas Hensan. Pak Wamen, apa artinya deklarasi para relawan Jokowi yang mengatakan tegak lurus kepada arahan Pak Jokowi 2024? Apakah bila arahannya 3 periode atau arahannya penundaan pemilu, para relawan ini akan ikut-ikut serta membuat hal-hal yang tentu saja tidak kita inginkan karena demi tegak lurus kepada Pak Jokowi. Itu maksudnya apa ya? Apakah ada usaha-usaha menggalang kekuatan atau menghitung kekuatan untuk penundaan pemilu, Pak Wamen? Gini, Terima kasih, Bang Rehat, Mas. Terima kasih Pak Mas Henry atas pertanyaannya. Jadi yang pasti begini loh, bahwa Pak Jokowi ini kan lahir dari dukungan rakyat, pemimpin rakyat yang memang lahir dari energi rakyat, ada tenaga rakyat di situ, ada energinya, energi rakyat. Pak Jokowi ini bukan ketua umum partai, bukan pemilik partai. Tetapi rakyat sangat mencintai Pak Jokowi. Dan selama 7 tahun memimpin, rakyat juga makin yakin bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin yang betul-betul bekerja sepenuh hati untuk rakyat. Jadi kecintaan rakyat terhadap Pak Jokowi kan nggak bisa diamputasi, didegradasi oleh argumen-argumen bahwa Pak Jokowi itu sangat sadar kok bahwa beliau ini sebagai presiden dibatasi oleh periodisasi masa jabatan, dan kita juga sebagai pendukung sudah jelas kok. Karena itulah 2024 ketika Pak Jokowi menghimpun kekuatan rakyat untuk 2024 untuk memberikan dukungan kepada calon yang di endorse atau didukung oleh Pak Jokowi, kan nggak ada salahnya. Okay. Pak Jokowi juga punya kepentingan. Oh, maksudnya ke sana. Jadi maknanya adalah untuk ke calon ya. Kekuasaan penundaan pemilu ya. Jadi kan kita juga harus berhitung bahwa 2024 ini suksesornya harus tepat, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi jangan ditarik mundur lagi dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan gitu loh. Kita kan ingin melanjutkan proses pembangunan ini, jangan setiap ganti presiden ganti kebijakan seperti masa-masa sebelumnya gitu loh. Karena itu gagasan tunduk, ikut dan tegak lurus ikut Jokowi 2024 harus dimaknai bahwa ternyata rakyat betul-betul di hati Jokowi dan Jokowi betul-betul ada di hati rakyat. Baik. Gitu. Saya meyakini Ya. itu loh. Baik, Pak Wamen, sepertinya ada kekhawatiran ya. Betul rasa di hati rakyat begitu. Ya, Pak Wamen, sepertinya ada kekhawatiran dari Anda kalau 2024 itu bukan orang yang bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau bukan orang yang di-endorse oleh Presiden Joko Widodo. Gini loh, Pak Jokowi ini memberi sumbangan terbesar bagi bangsa ini, bagi negara ini, bagi Indonesia. Bahwa Pak Jokowi memberikan standar, memberikan benchmark tertinggi bagi kepemimpinan nasional. Apa itu benchmarknya? Bahwa pemimpin yang mau bekerja sepenuh hati untuk negara dan rakyatnya, itu selalu di hati rakyat. Dan Pak Jokowi itu mengabadikan dirinya sepenuh hatinya untuk rakyat, untuk negara. Tidak ada presiden yang 1 kali 24 jam, 7 kali 24 jam terus bekerja sepenuh hatinya untuk negaranya, untuk bangsanya, untuk rakyatnya. Jadi itu standar tertinggi kepemimpinan nasional telah ditanam oleh Pak Jokowi. Sehingga kalau kami sebagai pendukung Pak Jokowi merasa apa nggak mundur jika Indonesia kepemimpinannya tiba-tiba standarnya di bawah Pak Jokowi jauh sekali gitu. Kita kan sebagai insan politik, sebagai warga negara yang memiliki aspirasi dan kehendak politik juga sangat concern itu. Dan apakah salah kalau standar yang sudah ditetapkan Pak Jokowi harus kita jaga dengan kepemimpinan yang juga mau bekerja sepenuh hati untuk negara dan rakyatnya. Begitu, Mas. Oke, baik. Sekali Pasti lagi banyak lah, pasti ada lah. Dan Iya, banyak justru. pasti pemimpin-pemimpin Indonesia yakin. yang akan Ya. seperti itu. Jadi mau saya, ya sudah, kita pemilu aja 2024, gantian 2024. Oke, Pak Wamen, sekali lagi tidak khawatir bahwa ini kemudian dianggap pemerintah menggalang dukungan dari kepala desa atau mungkin kelompok-kelompok yang lain nantinya ke depan? Itu maksud saya begini loh, bahwa ada tudingan, ada tuduhan seperti itu,
ya sebagai politik itu dinamika biasa. Tapi yang pasti begini loh, Bung Henry juga nggak usah khawatir. Pemimpin itu pasti dimunculkan. Siapa dulu yang menyangka dan menganggap Pak Jokowi mampu awal-awalnya 2012, 2013 ternyata setelah terpilih sebagai presiden, Pak Jokowi membuktikan bahwa beliau mampu, dan kita juga harus beroptimis dan berpositif thinking terhadap siapapun warga bangsa gitu. Karena cocok. kalau nanti pemimpin baru ini nggak standarnya turunnya jauh, nggak satu periode juga harus selesai, begitu loh. Kalau Caimin kira-kira gimana posisinya? Nah, itu tanya Mas Saiful Huda aja lah. Budi. Ya, tambahan dari Anda, Mas Saiful Huda mungkin bisa menambahkan apa yang tadi sudah kita bahas. Ya sekali lagi, saya tidak pernah meragukan pemimpinan kepala desa, karena mereka pemimpin yang dilahirkan dari rahim pilihan rakyat langsung. Setiap hari mereka berjibaku langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena itu saya kurang setuju narasi edukasi dari Mas Henry. Mereka tahu persis bahwa pembatasan kekuasaan 2 periode mereka tahu persis. Nah, memang bahwa mereka punya aspirasi, punya usul, ya usul. Kita harus makna itu sebagai sebuah usul. Selama usul ini levelnya tidak sampai pada destruktif, nggak masalah, nggak ada masalah apapun. Nah, karena itu selama ini levelnya usul, ya kita tetap berpegang kepada undang-undang yang ada, bahwa pembatasan 2 periode itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Tapi publik juga harus tahu, ketika Caimin mengusulkan penundaan pemilu itu ada pasalnya di dalam undang-undang pemilu, bahwa pemilu bisa ditunda ketika memenuhi beberapa hal. Salah satunya adalah terjadi bencana alam. COVID ini dalam rumusan yang disepakati antara pemerintah dengan DPR itu masuknya adalah bencana alam, gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada 3 pasal syarat pemilu itu bisa ditunda. Nah, karena itu juga sah saja publik, termasuk banyak orang yang mengusulkan penundaan pemilu, karena memang diatur di dalam undang-undangnya ada ketika Tapi kan pandeminya juga sudah prakondisi mulai dan membaik, syarat. Mas Saiful Huda. Pemerintah kan juga mengklaim memang sudah ada perbaikan situasi pandemi kan. Jadi apakah masih relevan kalau menggunakan dalil bahwa bencana alam pandemi COVID ini bisa menjadi argumentasi yang kuat? Iya Mas, Itu hanya satu, Mas. waktu Mas Gibran sama Bang Bobi maju juga lagi COVID, lagi tinggi-tingginya tuh. Delta lagi, bukan Omikron. Nggak apa-apa Mas. Itu baru satu hal ya. Kenapa pemilu bisa ditunda? Oke. Ada 3 hal lain lagi. Prinsipnya begini, prinsipnya demokrasi di Indonesia ini sudah matang. Kekhawatiran Mas Hendrik saya kira tidak cukup beralasan. Yang kekhawatiran tinggi lalu akan ada gesekan publik atau gesekan massa, saya kira itu saya kira nggak akan terjadi. Karena sekali lagi semangat dari proses ini semuanya ya tinggal nunggu pelembagaan politiknya saja di DPR. Ketika direspon DPR, ya artinya berarti ada situasi yang memang dikehendaki. Ketika tidak direspon oleh publik, ya sekedar usul, tidak menjadi makna apapun. Oke, baik. Kita lihat ya bagaimana dinamika ke depan. Apakah ini memang sebuah orkestrasi yang dilakukan oleh elit-elit dari pemerintah sendiri, elit-elit istana sendiri untuk memuluskan wacana 3 periode, atau memang sebuah spontan saja dari para kepala desa yang menyuarakan aspirasinya dan yang dianggap kemudian kita anggap sebagai sebuah bunga-bunga demokrasi. Kita akan lihat bagaimana dinamikanya ke depan seperti apa, karena tampaknya ini juga masih akan menjadi isu yang kemudian menjadi perhatian dari masyarakat karena derasnya kritik dan juga penolakan atas wacana ini. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pak Budi Aris Setiadi, Mas Saiful Huda, Wasekjen PKB. Terima kasih banyak Mas Hendri Satrio, analis politik. Terima kasih Bang Reinhardt, Pak Wamen. Selamat malam, sehat selalu. Udah, terima kasih.
Makasih Mas. Makasih. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.